Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Iis Rawiyah SIP MSI, bekerja di SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagai arsiparis ahli muda, di mana pekerjaan saya adalah menjaga dan memelihara arsip di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai fasilitasi kearsipan. Fasilitasi kearsipan adalah salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengolahan administrasi sekolah yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan pelayanan kepada pihak terkait. Dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, ketepatan, keakuratan, dan kecepatan pelayanan data merupakan faktor penting dalam pengolahan kearsipan yang baik. Data dan informasi adalah kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, tak terkecuali sekolah sebagai lembaga pendidikan. Setiap pekerjaan dan kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi. Oleh karena itu, fasilitasi kearsipan menjadi bagian yang sangat penting dan sangat mendukung sekolah dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya di dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan yang berkembang dengan cepat. Sekolah dituntut untuk dapat menyesuaikan tatanan kinerja maupun administrasi fasilitasi kearsipan. Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang perubahan itu adalah arsip. Arsip dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengingatkan mengenai suatu masalah dan sebagai sumber dokumentasi untuk membuat atau mengambil keputusan secara cepat mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, arsip perlu adanya pengelolaan agar keberadaan arsip tersebut terjaga sejak penciptaan sampai dengan penyusutan. Akar masalahnya adalah satu, arsiparis belum mengetahui pentingnya arsip dan sebagai fasilitasi kearsipan. Yang kedua adalah arsiparis belum berani mengungkapkan arsip di depan umum karena takut salah dan merasa malu menjelaskan di depan orang banyak, sehingga membuatnya selalu gugup dalam memfasilitasi kearsipan tersebut. Yang ketiga, arsiparis di satuan pendidikan masih meraba-raba dalam penanganan fasilitasi kearsipan. Yang keempat, arsiparis di satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya masih tumpang tindih dengan tugas lainnya. Alternatif solusi: 1. Melaksanakan tugas arsiparis secara individu dan secara kelompok guna membantu arsiparis untuk lebih memahami, lebih mendalami tentang tugas arsiparis dan tata cara fasilitas kearsipan. Melakukan penerimaan terhadap diri dengan segala kelebihan dan kekurangan serta menggali lagi potensi diri. Yang kedua, menerima pemahaman yang cukup terkait pentingnya fasilitasi kearsipan melalui sosialisasi, webinar, dan diskusi bersama. Yang ketiga, diberikan latihan langsung atau praktek tata cara fasilitasi kearsipan melalui workshop dan bimbingan teknik atau BIMTEK. Yang keempat, bekerja sama dengan instansi terkait dalam membantu arsiparis agar lebih mampu memunculkan dan mengembangkan rasa percaya dirinya dalam fasilitasi kearsipan atau tugas arsiparis. Hasil pemecahan masalah: 1. Arsiparis mulai memahami konsep fasilitasi kearsipan dan melakukan berbagai penerimaan terhadap diri dan orang lain. Yang kedua, arsiparis lebih memahami bahwa berusaha untuk dapat memfasilitasi kearsipan lebih baik dan memecahkan rasa takut salah jika hasil kerja kita salah atau berbeda dengan orang lain, sehingga pentingnya untuk berpikir lalu bertindak atau praktek memfasilitasi kearsipan dengan baik. Ketiga, arsiparis cukup antusias dalam latihan mengelola kearsipan, khususnya fasilitasi kearsipan.
Arsiparis lebih membuka diri dan mulai aktif dalam kegiatan kerja kelompok maupun presentasi tentang kearsipan. Arsiparis merasa senang ketika mendapatkan apresiasi, sehingga mulai muncul keinginan meningkatkan pemahaman kearsipan. Saya Iis Rawia SIP MSI, bekerja di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai arsiparis ahli muda, di mana tugas saya menjaga dan memelihara kearsipan di sekolah. Hari ini saya melaksanakan identifikasi, penelusuran referensi, dan pencarian data dalam rangka fasilitasi arsip. Hampir setiap saat kita selalu menghasilkan arsip, apalagi sekolah sebagai sebuah unit kerja. SMA Negeri 1 Tambun Selatan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan arsip inaktif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip substantif di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Hari ini akan menyusun draft rancangan SOP kearsipan internal pada SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Hari ini juga saya akan membuatkan SK Panitia Arsip Inaktif Unsur Musnah yang nantinya saya akan merapikan semua buku yang tidak terpakai untuk dibuatkan berita acara usul musnah. Tujuan Panduan Standar Operasional Prosedur atau SOP dibuat untuk kegiatan pengelolaan arsip yang ada di lingkungan sekolah. Ruang lingkupnya meliputi fungsi dan wewenang arsiparis, prosedur dalam pengelolaan arsip dinamis, prosedur dalam pengelolaan arsip statis, prosedur pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi, pembinaan kearsipan. Dasar hukumnya Pergub Jabar Nomor 14 Tahun 2018 tentang klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pembuatan atau penyusunan SK harus dibuat dengan tata cara yang benar dan bertanggung jawab agar fungsi SK dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka SK batal demi hukum. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.